Maaf Kak, bisa kasih contoh nggak Kak? Eh, Contoh dari perubahan sosial, perubahan sosial itu, maksudnya agama itu membawa perubahan sosial itu contohnya gitu Kak. Contoh dari perubahan sosial yang karena adanya agama gitu Kak. Iya, itu aja Kak. Assalamualaikum Kak, kakak makalah. Saya Yulianti, izin bertanya. Bisa dikatakan agama itu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, itu tolak ukurnya apa ya Kak? Dan bagaimana orang yang tidak beragama ataupun dia beragama akan tetapi dia seperti acuh tak acuh gitu, hanya Islam atau agama yang tertera di KTP saja gitu. Jadi tolak ukurnya apa gitu sehingga bisa dikatakan kalau agama itu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik individu maupun masyarakat gitu Kak. Terima kasih. Mohon maaf Kak Yuli, boleh diulang lagi? Di sini kan menerangkan gitu ya Kak, terkait peranan dan juga pengaruh agama terhadap kehidupan bermasyarakat. Nah, saya bertanya di sini, apa yang dijadikan tolak ukur agama bisa dikatakan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat gitu Kak? Assalamualaikum kakak pemakalah. Iya, perkenalkan teman-teman, nama saya Hamidah. Mohon izin bertanya. Jadi untuk di PPT, di sini ada salah satu pernyataan yang saya lihat di atas gambar-gambar, ya. Di atas gambar-gambar itu ada sebuah pernyataan bahwasanya agama adalah gerakan sosial yang berusaha merubah masyarakat atau mencegah perubahan. Nah, ini maksudnya seperti apa? Karena agak menggantung sekali pernyataannya, mungkin minta tolong dijelaskan. Terima kasih teman-teman. Moderator, ya perkenalkan nama saya Wuti Landari. Jujur saya di sini sebenarnya masih kurang paham dengan maksud perubahan sosial di sini dalam materi ini itu gimana ya gitu. Kemudian apa sih tadi? Perubahan sosial ini apakah merubah suatu kebiasaan masyarakat atau seperti pelajaran kita sebelumnya gitu, meluruskan jika ada yang menyimpang gitu, atau menyempurnakan jika memang ajaran itu sudah benar maka disempurnakan lebih lagi gitu. Jadi itu apa ya Kak? Jadi pertanyaannya, perubahan sosial yang dimaksud dengan materi ini gimana, dan apakah menciptakan nilai baru atau gimana gitu? Sekian. Kakak moderator masih bisa bertanya? Iya Kak, silakan. Iya, saya Cindy Hairul Mutmainah. Izin bertanya, di PPT kan disebutkan ya, salah satu faktor penyebab perubahan sosial ini kan salah satunya ada terbukanya pemikiran masyarakat. Nah, apabila suatu masyarakat mereka masih belum terbuka pemikirannya kayak gini, terus apakah perubahan sosial itu bisa terjadi atau perlu ada pendekatan lain supaya masyarakat tersebut bisa mempunyai pemikiran terbuka kayak gitu Kak. Terima kasih. Kak Cindy, maaf boleh diulang lagi pertanyaannya? Tadi suaranya kurang jelas. Oh iya, jadi kan salah satu faktor penyebab perubahan sosial kan salah satunya tadi itu ada masyarakat yang berpikiran terbuka kayak gitu. Terus kalau misalkan ada masyarakat yang memang pemikirannya itu masih sempit gitu ya, masih belum menerima berbagai pendapat kayak gitu, apakah masyarakat tersebut punya kemungkinan untuk mengalami perubahan atau mungkin stuck di situ aja gitu Kak. Ya, terima kasih.
Baik, Baik, Winda. silakan Kak Winda dan Kak Afi menjawab. Baik, Winda izin menjawab ya Kak. Sebelumnya Winda izin menjawab pertanyaan dari Kak Hamidah. Jadi emang benar Kak, agama itu bisa melakukan perubahan sosial itu sendiri, tapi agama itu justru juga bisa kok mencegah perubahan sosial, menghambat perubahan sosial. Kenapa agama bisa mencegah perubahan sosial? Contohnya kayak gini, kalau kita melirik ke dalam sejarah, dulu di zaman Kaisar Romawi yang zaman dulu itu kan ya, problemnya itu kan Kaisar itu selalu dilindungi oleh gereja. Sedangkan gini, dulu itu kan gereja berkembang ya kayak. Nah, gereja itu tuh jadi dominan banget tuh di masa Kekaisaran Romawi. Jadi apa-apa yang menguasai rakyat, bahkan yang menguasai kekuasaan, itu tuh yang megang kuncinya itu gereja. Nah, cuma kan problemnya gini, mereka itu kan juga kitab sucinya beda ya sama kita ya. Nah, problemnya itu kalau seandainya kaisarnya korupsi contohnya, terus didukung sama gerejanya, sedangkan gereja adalah pemegang kekuasaan tertinggi pada saat itu. Ya, itu kan gimana? Itu kan justru mencegah perubahan sosial. Jadi sosialnya tuh bukannya makin bagus, bukannya makin lebih baik, justru malah makin buruk gitu loh Kak. Soalnya karena gerejanya sendiri yang dijadikan acuan sebagai kekuasaan tertinggi justru kayak menyia-nyiakan amanah itu. Makanya kan ini nanti ada sangkut pautnya kenapa muncul sekulerisme itu karena mereka itu protes akan ini. Nah, terus habis itu juga kalau agama itu jadi pendukung sistem sosial yang ada. Jadi gini Kak, kalau kita lihat di agama Buddha dan Hindu, sistem kastanya itu kayak apa? Sistem kastanya itu kan ada Brahmana, terus juga yang pedagang-pedagang, yang orang biasa juga ada, terus juga bahkan ada sebuah kasta yang Winda lupa punten namanya apa. Jadi orang yang kalau di kasta itu kita megang nih ya, kita megang badannya, itu tuh ibarat najis gitu. Jadi ntar kita harus mensucikan diri setelah kita memegang badannya. Saking katanya tuh badannya tuh ya yang nggak suci atau gimana gitu. Dia bukan orang yang gimana-gimana. Sedangkan kalau yang Brahmana, kalau yang lainnya itu yang tinggi. Nah, itu kan berarti agama Buddha itu sendiri, agama Hindu itu sendiri kayak mencegah perubahan sosial, masyarakat yang harusnya lebih baik, masyarakat yang harusnya membinetukal ika gitu, membinetukal ika apa sih? Jadi disetarain gitu, harusnya kita kan setara kan, setiap orang itu setara, tapi kayak seakan-akan dikelompok-kelompokin sama agama Hindu atau Buddha itu sendiri. Nah, terus habis itu juga yang kelas kapitalis dan proletari atau yang miskin gitu. Jadi kan masyarakat pas terjadi dalam bukunya Mark Weber atau apa gitu, Winda lupa punten. Jadi gini nih, kayaknya ini jawabannya. Agama itu melindungi Dia moderatornya
Kak Winda, mohon maaf ya tadi suaranya putus-putus. Tapi alhamdulillah udah cukup jelas kok, Kak. Iya, jadi Winda izin menambahkan seterusnya. Jadi kalau yang di kelas 3 itu tuh agama gereja itu melindungi sistem kapitalisme. Jadi kan ada tuh sistem kapitalisme. Nah, agama tuh melindungi. Jadi seakan-akan agama tuh ngebuat dalil gitu. Oh, kamu itu miskin tuh emang karena takdir loh. Kalau dia tuh kaya emang karena takdirnya kaya. Jadi ya udah kamu pasrah aja, kamu terima aja. Jadi yang miskin kudu pasrah, yang kaya mah tetap kaya gitu. Itu kan sangat menghambat, sangat mencegah perubahan sosial itu sendiri kan ya Kak. Tapi balik lagi ini bukan agama Islam. Tentunya ini bukan agama Islam. Ini agama yang bukan Islam gitu Kak. Kalau agama Islam, Winda yakin juga nggak bakal mencegah perubahan sosial itu sendiri begitu. Mohon koreksinya Bapak dan kakak-kakak. Iya, berarti kesimpulannya Agama Islam tidak menghambat kemajuan, kenapa Islam tidak memimpin dunia sekarang? Kenapa Islam masih sibuk dengan kunut nggak kunut, tahlil nggak tahlil, bid'ah, membid'ahkan, gitu. Kenapa nggak berpikir bahwa bagaimana mensejahterakan umat Islam ini ke depan, sementara bangsa lain atau umat lain sudah mulai memikirkan bagaimana memindahkan manusia ke planet-planet. Kita masih sibuk dengan kunut nggak kunut, tahlil nggak tahlil, maulid haram, bid'ah, sungkem pada orang tua musyrik, musik haram, begitu aja kerja kita. Apa itu bukan menghambat? Jadi di setiap agama itu ada faktor pendorong perubahan, ada juga penghambat perubahan. Di setiap agama ada. Itu kembali kepada mindset. Syarat untuk berubah itu adalah open-minded. Kan? Kalau kita tidak open-minded, kita akan susah berubah. Karena kita tidak membuka wacana-wacana baru atau pemikiran-pemikiran baru dari luar. Kita hidup dalam kejemudan, kita hidup dalam zona kita tidak mau berubah, kita konservatif. Jadi saya coba jelaskan dari makronya dulu ya. Bagaimana agama itu bisa merubah kehidupan sosial. Kita dari grand teorinya dulu, bahwa diutusnya nabi-nabi atau rasul, itu tujuannya adalah merubah tatanan masyarakat itu yang tadinya kurang baik ke arah yang baik. Kita contoh misalnya Nabi Musa diutus. Dia diutus untuk membebaskan Bani Israel, bangsa Bani Israel itu, kaum Yahudi itu, dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun di Mesir. Itu tugas dia. Tugas itu bukan main-main, itu berdarah-darah. Untung Nabi Musa itu dilahirkan, dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang kuat. Dan satu-satunya Nabi yang bisa mendebat Allah itu cuma Nabi Musa. Nggak ada Nabi lain mengatakan, Allah, Tuhan, kalau kamu memang itu ada, tampakkan dirimu pada saya. Itu kan kalau dilihat dari kacamata itu kurang ajar. Tapi itu watak Nabi Musa. Dia nggak munafik, dia apa adanya ngomong. Nah, yang membesarkan dia itu Fir'aun. Ya. Tapi justru itu menjadi musuh besar dia dalam hidup dia, sepanjang hidup dia. Artinya, perubahan yang dibawa agama itu luar biasa hebat. Satu misalnya, kita ambil lagi contoh Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk merubah pola pikir masyarakat atau umat ketika itu yang menyembah materi. Berhala itu kan simbol dari materi. Yang seperti kita lihat sekarang, hidup manusia dengan gaya hedonistiknya,
Semua pencapaian kesuksesan itu diukur dengan materi. Dia berapa punya mobil mewah, mobil supernya berapa, supercarnya berapa. Dia berapa punya rumah mewah, dia berapa punya kafe mewah, dia berapa punya restoran mewah, dia punya hotel berapa, dia punya ruko berapa. Itu semua diukur dengan materi. Gaya hidup hedonistik. Itu pernah terjadi pada zaman dahulu kala. Nah, ini yang ditumpas, yang ditugaskan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengembalikan mindset bahwa Tuhan itu satu. Tauhid. Itu yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim. Itu berdarah-darah juga. Sampai dia dibakar oleh umat, oleh bangsa. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi perubahan besar yang diikuti oleh anaknya Ismail, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad, sebagai cucu buyutnya. Ajaran-ajaran tauhid itu akan menjadi sebuah tonggak yang bersejarah dalam kehidupan manusia. Jadi itu peran agama. Kemudian kita lihat Nabi Isa. Nabi Isa menghadapi umatnya yang begitu beringas, begitu rasa kemanusiaannya sudah meluntur. Kemudian dia ditugaskan oleh Allah untuk menghaluskan budi. Makanya ajarannya ajaran kasih. Bagaimana manusia itu hidup saling mengasihi, saling menyayangi, saling memberi, saling menolong. Nah, itu juga perjuangannya berdarah-darah juga. Sampai dia disalib di tiang gantungan. Bukan main-main. Memperjuangkan sesuatu keyakinan itu dengan nyawanya. Terakhir misalnya Nabi Muhammad itu juga sangat berdarah-darah. Bagaimana penderitaan beliau, kita bisa menangis kalau mengikuti perjalanan beliau, Nabi Muhammad. Dari kecil dia nggak punya ayah, dan umur 6 tahun ibunya meninggal, dia ikut kakeknya. Coba, mulai umur lahir itu dia sudah nggak nyaman, gitu. Nggak punya bapak, nggak punya ibu, terus tinggal sama kakek. Apa tinggal sama kakek itu nyaman? Enggak kan? Kemudian tinggal sama pamannya, terus harus menikah dengan Siti Khadijah. Itu memang sekarang Allah, supaya orang ini kuat, gitu. Karena dia akan menghadapi sesuatu yang sangat besar. Dia digembleng oleh Allah seperti itu. Nah, perjuangan dia bagaimana merubah moralitas bangsa Arab itu menjadi baik. Makanya jargon dia adalah Bistu liutami makarim akhlak. Tugas utama Nabi Muhammad itu menyempurnakan moralitas bangsa Arab ketika itu. Nah, manusia pada umumnya. Nah, artinya agama itu berperan besar dalam merubah tatanan sosial. Sehingga yang tadinya masyarakat Arab seperti itu hidupnya barbar, tidak menghormati perempuan, kaum perempuan, mabuk-mabukan, lalu perang antar suku menjadi gaya hidup, menjadi hidup dengan berdampingan yang baik, hidup merawat perbedaan. Nah, itu kan satu perubahan besar yang dibawa oleh agama. Nah, kemudian agama itu sebagai grand design besar untuk kehidupan berbangsa. Contohnya agama Islam misalnya. Dia bisa menjadi satu grand design atau desain yang agung untuk bagaimana hidup bermasyarakat dengan baik. Bagaimana bertetangga dengan baik. Bagaimana menghormati yang tua, bagaimana menyayangi yang muda. Bagaimana kita berinteraksi, saling menghormati, saling menyayangi. Nah, itu yang dilakukan oleh agama bangsa. Nah, agama juga menjadi gerakan sosial, karena agama itu kan gerakan. Tidak bisa dihindari bahwa agama itu satu gerakan besar. Nah, isinya misalnya, dia merupakan sumber daya moral, di mana agama adalah lembaga yang melegitimasi satu norma atau satu peraturan baru. Itu hanya agama yang bisa begitu. Bahwa ini
ini baik dilakukan, ini tidak baik, ini halal, ini haram, gitu kan? Kalau kamu begini berdosa, kalau kayak gini kamu dapat pahala. Gitu. Nggak ada lembaga lain yang bisa membuat legitimasi perbuatan seperti itu. Kemudian dia sebagai agama sebagai sumber motivasi. Misalnya kita lihat misalnya ayat tentang Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru. Itu kan satu motivasi bahwa Allah tidak akan merubah nasib kamu kalau kamu tidak memulai merubahnya sendiri. Itu kan agama sebagai motivasi. Lalu misalnya ayat tentang salat Jumat, kalau kamu dipanggil untuk salat Jumat, segeralah untuk meninggalkan semua apa yang kamu lakukan. Artinya ada batasan antara pencapaian dunia dan pencapaian akhirat. Itu ada keseimbangan. Itu yang diajarkan oleh Islam. Artinya dia sebagai motivasi bagaimana kita bisa menjalankan hidup dengan baik, dengan nyaman, dan berdampingan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Kemudian dia juga sebagai pembangkit rasa persatuan atau solidaritas. Ini kalau kita bawa ke teori sosiologi, Hamid Ilham sudah mengatakan bahwa agama itu adalah media yang paling ampuh untuk menyatukan seluruh komponen masyarakat. Tidak ada media lain yang lebih seampuh ini. Itu Hamid Ilham sudah ngomong. Kalau Max Weber lebih jauh lagi, bahwa agama itu bisa mendorong orang hidup makmur. Dengan penelitian dia tentang etika Protestan itu. Orang-orang Protestan itu hidup dengan gaya asketis yang beda dengan asketisme Islam. Asketis itu hidup sederhana ya. Kalau di Islam itu katanya zuhud ya. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia, bukan. Zuhud itu artinya hidup dengan sederhana, tidak berlebihan, tidak mau memamerkan kekayaan, tidak membangga-banggakan materi. Orang Protestan itu hidupnya ada doktrin mengatakan bahwa hidup tidak boleh berlebihan, hidup harus berhemat, hidup harus membantu orang lain, hidup harus menjaga lingkungan hidup, hidup harus berguna bagi banyak orang. Itu doktrinnya Protestan. Makanya orang Protestan itu kaya-kaya semua, karena mereka tidak boleh menghambur-hambur uang tidak pada tempatnya. Dia tidak menunjukkan bahwa dia orang kaya. Itu asketismenya orang Protestan. Makanya kemudian dalam penelitian yang juga, asketisme Protestan itulah yang melahirkan kapitalisme di dunia ini. Terutama sekte Calvin, karena Protestan juga punya banyak sekte ya. Itu tentang sekte akan lain lagi pembicaraannya. Jadi yang hidup dalam sekte Calvin itu di dunia ini tidak ada yang miskin, semuanya makmur. Saya tidak mengatakan kaya, karena kaya itu relatif. Mereka hidup cukup, tidak ada yang meminta-minta. Kalau mau bangun gereja juga tidak meminta-minta. Kalau mereka mau pergian seluruh dunia juga nggak bawa uang, cukup bawa kartu sebagai anggota Calvinis, sudah cukup. Ke Inggris cukup datang ke kantor perwakilannya, akomodasi dia dipenuhi oleh perwakilan di Inggris, hotelnya, kemudian dia mau kemana aja, makannya, semua disiapkan. Tidak boleh terlunta-lunta. Itu doktrin daripada Protestan. Sebab mereka punya kepercayaan bahwa keyakinan bahwa calling Tuhan untuk masuk surga itu adalah orang-orang terpilih yang di dunia ini sudah berguna, bermanfaat bagi orang banyak, dan dia tidak terlunta-lunta. Kalau dia miskin di dunia, sudah bisa dipastikan bahwa dia mati, dia akan masuk neraka. Itu doktrin Protestan. Maka tidak ada orang Protestan itu yang miskin sampai terlunta-lunta, nggak punya apa-apa. Pasti dibantu oleh kelompok dia. Akan diangkat derajatnya. Nah, itu kan satu perubahan besar dalam agama yang dibawa oleh agama kepada tatanan masyarakat.
Gitu. Nah, itu dari sisi agamanya. Kemudian kita lihat perubahan di masyarakat itu bukan hanya dari agama. Karena peran agama itu merubah dan merawat perubahan. Peran agama lagi. Teknologi membuat perubahan masyarakat. Agama yang mengawal. Contoh misalnya. Sekarang lagi digodok di Mabui. Dan ada teman saya dari sekitar sini. Teman saya di S3 dulu. Namanya Pak Kiai Arif Fahrudin. Dia kemarin telepon saya supaya saya bisa hadir di situ, minta tolong hadir. Nah, saya bilang nggak bisa karena saya ada ngajar. Mereka lagi menggodok fatwa-fatwa baru yang berkaitan dengan perkembangan kekinian. Misalnya, bagaimana hukum pinjol, pinjaman online. Bagaimana hukumnya pernikahan via online. Bagaimana hukumnya implantasi rahim antara perempuan satu dan perempuan lain. Ini sekarang digodok gitu. Banyak sekali persoalan-persoalan lain. Antara itu tadi yang saya jelaskan. Ya, jadi perkembangan masyarakat yang disebabkan oleh teknologi ini dan pengetahuan itu juga agama mengawal. Gitu. Jadi peran agama itu satu merubah, yang kedua mengawal. Mengawalnya artinya menyesuaikan perkembangan itu menjadi pegangan normal yang baru di masyarakat. Misalnya ada juga salah satu poinnya bagaimana Islam melihat perubahan yang dibawa oleh COVID-19, Corona. Dan manusia tidak boleh bersalaman, kemudian menjaga jarak, kemudian pakai masker. Itu juga nanti akan dibuat peraturan baru oleh MUI untuk mempertegas. Jadi peran legitimasinya itu membuat itu menjadi sah. Nah, itu peran agama tadi. Kemudian ada juga agama sebagai sumber daya moral itu adalah penguat identitas kolektif. Kalau orang sudah pakai baju putih, terus peci putih, dan tulisan hijau di dadanya atau di belakangnya, itu pasti orang kata, oh itu FPI, oh itu HTI, oh itu ini, oh itu ini. Artinya agama juga bisa sebagai penguat identitas kolektif. Kalau orang perempuan itu berjilbab, itu pasti itu tidak usah dipertanyakan lagi, pasti ini umat Islam, Muslimah. Gitu ya. Meskipun berjilbab itu ada juga umat lain, tapi pada mayoritasnya adalah umat Islam. Itu jelas kolektif. Kemudian agama juga sebagai sumber daya organisasi. Agama juga menjadi sumber daya organisasi. Misalnya penyedia infrastruktur, misalnya masjid menjadi tempat aktivitas bermacam-macam kegiatan manusia, bisa misalnya kalau dari bencana bisa menjadi tempat penampung para pengungsi, bisa menjadi dapur umum, bisa menjadi tempat ibadah juga, bisa juga tempat untuk merenung, untuk melarikan diri dari kegalauan, gitu macam-macam. Jadi tempat berkumpul atau fasilitas-fasilitas lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kemudian kedua, agama sebagai sumber organisasi adalah penyedia jaringan atau network. Karena jaringan lembaga-lembaga agama itu pasti akan saling berhubungan. Jadi kalau kita masuk dalam jaringan itu, kita akan terhubung dengan berbagai macam jaringan-jaringan lain, sehingga itu akan memudahkan kita dalam berkarir, dalam bekerja, dalam mencapai tujuan. Ketimbang kita bekerja sendiri atau berbicara sendiri. Misalnya Winda ngomong atas nama dia petinggi di IIKI atau petinggi di mana gitu. Itu akan cepat sekali orang memperhatikan. Ketimbang dia bicara sebagai pribadinya. Gitu. Misalnya Cindy Hairu atas nama Departemen Agama saya akan beda. Itu artinya sumber daya organisasi.
Kemudian agama juga sebagai sumber daya manusia. Nah, itu yang penting sekali kita bicarakan sekarang. Jadi sumber daya sebagai kemampuan manusia itu apa saja? Misalnya tenaga kerja. Mulai sekarang kita dibangun adalah bank syariah. Ada lagi misalnya perumahan syariah. Ada lagi nanti tenaga kerja syariah. Gitu. Artinya agama bisa mewarnai itu. Kemudian pada saat itu ada baby sister syariah. Artinya arahnya ke situ. Artinya bagaimana agama itu membuat perubahan-perubahan besar di masyarakat sehingga mindset masyarakat berubah. Gitu ya. Kemudian ada juga dia sebagai sumber keahlian tertentu. Kita kenal Habib, ada kita kenal Hadratus Syekh, ada kita kenal dengan Kiai, ada kita kenal dengan mbahnya Kiai gitu. Itu artinya kepakaran itu juga agama melahirkan kepakaran itu. Ada dokter yang Kiai, ada Kiai yang dokter gitu misalnya. Gitu ya. Kemudian ada juga kepakaran. Keahlian kepakaran itu hampir sama, tapi kalau kepakaran itu dia lebih spesifik ya. Gitu. Misalnya dia ahli usul fikih, dia ahli qiraat, ahli tafsir. Kemudian agama sebagai sumber daya manusia, pengalaman keagamaan itu juga menentukan. Banyak sekali manusia-manusia yang mengalami pengalaman keagamaan tertentu, itu akan merubah mindset dia, dan dia mampu juga merubah lingkungannya. Yang benar-benarnya itu. Kemudian, sumber daya untuk leadership atau kepemimpinan. Agama juga berperan untuk itu. Artinya, untuk memimpin suatu bangsa, diperlukan apa saja. Jangan seperti yang kita lihat sekarang di jalan masyarakat, ada agama dibawa kemana-mana. Dibawa ke politik, dibawa ke bisnis. Yang seharusnya adalah agama itu adalah bisnis itu berbisnislah dengan nilai-nilai agama, dengan norma-norma agama. Bukan agama jadi alat. Gitu. Yang salah itu agama menjadikan alat politik. Ini yang salah. Yang betul maksudnya berpolitiklah dengan nilai-nilai agama. Jangan agama itu jadi alat. Coba sekarang saya pertanyakan ya, kita berpikir secara akademik, enggak secara awam ya. Kemarin itu ada yang ramai sekali itu 212, kelompok 212 itu. Turun ke jalanan, katanya sampai 7 juta orang. Kan tujuannya hanya supaya Ahok tidak menang. Kalau orang awam melihatnya, wow, luar biasa, amazing gitu kan. Ada umat Islam yang turun luar biasa, pakai juta. Tapi kalau akademik tidak, akademik justru prihatin gitu. Masa untuk merubuhkan seorang Ahok, Islam harus turun 7 juta. Kalau gitu Ahok itu kelasnya sama dengan 7 juta manusia Islam. Itu kalau secara akademik. Kita justru prihatin melihat hal itu. Jadi yang diperjuangkan mereka bukan lagi apakah nanti gubernurnya itu benar apa enggak, bisa membangun DKI apa enggak. Yang penting gubernurnya Islam, bukan orang Kristen. Nah, bagi kita sekarang itu hasilnya. Nah, jadi mulailah mindset kita itu kita rubah. Melihat sesuatu itu harus kritis. Jangan ikut arus awam. Kalian itu mahasiswa, berpikirnya akademik. Kalau kita dari sisi itu, sisi akademiknya, kita menangis kan? Ya Allah, orang Islam kok 7 juta untuk mengalahkan seorang Ahok. Artinya, Ahok ketawa-ketawa. Bahwa dia merasa dia hebat.
untuk menumpas dia itu perlu 7 juta orang. Nah, kepikir nggak kalian begitu? Enggak kan? Nah, makanya itu Tuhan menjelaskan, hei umat Islam, tolonglah betulkan sikap kalian, betulkan cara berpikir kalian. Kalau kayak gini ditonton oleh orang luar, kayak apa jadinya? Itu cara Tuhan bekerja seperti itu. Jadi banyak sekali pesan yang kita bisa ambil dari kejadian-kejadian itu, baik negatif maupun positifnya. Ya. Saya tidak mengatakan itu tidak ada positifnya, ada positifnya. Artinya, seperti Nubuhan dan Max Weber bilang, agama itu alat nomor satu. Itu kira-kira ya. Artinya bahwa sekarang bagaimana, kayak pertanyaan tadi, bagaimana kita mengukur orang itu berubah karena agama atau berubah karena apa? Itu tinggal dilihat, apakah dia penghayatan keagamannya itu makin dalam, ya, hidupnya, apakah dia mulai arif bijaksana dalam hidupnya, karena mengkaitkan segala sesuatu dengan kekuasaan Allah, mengkaitkan sesuatu dengan takdir Allah. Itu gampang ya melihat tolak ukur. Bahwa yang tadi misalnya, saya tidak mengatakan itu ya, bahwa kelompok hijrah itu tidak baik ya, tapi ada sisi baiknya. Bahwa dia mengakomodasi semua orang-orang yang mau bertobat atau orang-orang yang tadinya tidak begitu kenal Islam, tidak kenal agama, masuk kemudian diajarkan agama. Apakah mereka nanti hasilnya baik atau tidak, itu terlepas dari itu. Yang kita lihat sekarang banyak yang ngaco ya. Belum waktunya dia menjadi dai, sudah menjadi dai. Jadi apa yang disampaikan ngaco semua. Itu. Jadi sekarang itu ada tren bahwa bagaimana bisa menjadi mubalik atau ustadz atau dai. Terlepas apakah pengetahuannya sudah mencapai itu atau belum. Ya ini jadi yang banyak terjadi kita lihat adalah dai-dai selebriti atau dai-dai entertainment. Mereka ada sekretaris manajemennya, ada manajernya, ada tim kreatifnya, gitu. Jadi dikemas secara kapitalis, gitu. Dakwah dikemas secara kapitalis. Ya, kalau ada pelanggaran kontrak kerja, kontrak dia berdakwah, akan dituntut di pengadilan. Itu sekarang terjadi sama Utar Solmed dengan orang Bandung Garut itu, saling menuntut di pengadilan. Hanya gara-gara masalahnya itu Utar Solmed membatalkan dakwahnya di tempat panitia yang mengerjakan itu. Jadi nggak tahu masalahnya gimana, tapi itu jadi aneh gitu. Kok dakwah kok jadi begitu, gitu, jadi kapitalis. Gitu. Ada tawar-menawarnya gitu. Tarifnya sekian, ditawar sekian. Gitu. Kok jadi aneh kan? Oke, kita katakan itu perkembangan zaman. Oke, kita terima. Tapi mbok ya, gimana gitu? Kok ini berdakwah kok menjadi sebuah kayak transaksi bisnis. Kan jadi lucu ya perkembangannya. Nah itu kira-kira yang bisa kita ambil dari agama dan perubahan sosial. Jadi agama berfungsi merubah kegiatan sosial itu, perkembangan sosial juga bisa mengawal perubahan yang didasari oleh di luar agama, kayak teknologi, bencana alam, kemudian ada perubahan sistem bernegara misalnya. Contoh misalnya dulu, sistem negara kita adalah otoriter, zaman Orde Baru. Kemudian berubah menjadi reformasi.
lalu sekarang mencoba jadi demokrasi. Itu kan mempengaruhi kita dalam masyarakat, dalam kita bergaul, berhubungan, kemudian dalam melihat nilai-nilai baru, itu kan akan merubah struktur di masyarakat, tindakan di masyarakat, kemudian problema-problema yang ada muncul kemudian. Agama seberapa jauh, seberapa hebatnya agama mengawal itu. Sekarang yang kita lihat adalah kita kedodoran di mengawal misalnya di platform digital, YouTube misalnya, Instagram, gitu. Atau misalnya TikTok, banyak lagi lah. Nah, itu agama telat masuk ke situ. Sehingga TikTok itu kita lihat lebih banyak unsur-unsur negatifnya daripada positifnya. Ada ibu-ibu joget-joget memamerkan auratnya, gitu. Ada perbuatan-perbuatan tidak senonoh, gitu. Itu yang jadinya begitu. Kalau agama tidak mengawal dari awal, bahwa perkembangannya itu akan membuat itu menjadi sebuah kegiatan negatif. Nah, belum lagi YouTube misalnya. Ada paradigma di YouTube yang berubah dari sebelumnya. Bahwa orang hebat itu adalah berapa besar followernya, berapa besar viewersnya, berapa besar subscribernya. Itu menjadi hebat. Misalnya seorang Atta Halilintar, seorang pelopor YouTube di Indonesia. Dia menjadi hebat karena itu tadi, faktor-faktor tadi itu. Nah, ini yang berubah masyarakat juga. Menjadi manusia sukses itu berubah lagi gitu. Ada YouTuber, ada Instagramer, ada Twitter. Jadi banyak hal, itu berubah semua. Jadi akhirnya gaya hidup hedonistik akan merajalela. Kenapa? Karena ukurannya materi. Karena di YouTube itu ada AdSense-nya, ada penghasilan dari AdSense-nya. Nah, itu bisa bermiliar-miliar kalau tergantung dengan viewernya. Nah, ini kan akan membuat perubahan dalam masyarakat. Akhirnya orang berlomba-lomba semua ber-YouTube. Nggak tahu siapa lagi yang nonton. Kalau YouTubernya lebih banyak dari penontonnya, siapa yang nonton? Kemudian demi konten misalnya. Mereka tidak melihat lagi etika, moral, agama. Yang penting pokoknya viral. Kalau viral berarti viewers banyak. Dengan viewers banyak, AdSense-nya juga tinggi. Jadi begitu. Kegiatan-kegiatan di masyarakat, agama berhasil dalam merombak awalnya. Tapi dalam pengawalannya ini yang sering kedodoran. Sekarang orang punya YouTube di sini. Dulu orang harus ngomong di publik itu harus ke radio, atau harus ke surat kabar, atau harus ke TV. Sekarang orang punya YouTube, dari hutan dia bisa ngomong. Di tengah hutan tuh asal dari sinyal, dia bisa ngomong. Dari mana saja, dari kamar dia, dari kamar mandi, dari bisa bebas gitu. Makanya ketika dia bicara tentang segala macam di luar etika itu, dia tidak merasa berdosa karena dia sendiri. Tapi ketika ditangkap polisi, baru nangis bombay, maaf sampai lunglai minta maaf. Karena itu tadi, kita bukan gagap teknologinya, tapi gagap kontennya. Gitu. Karena ketika dia ngomong sendiri, dia bebas mengatakan presiden kurang ajar, ini polisi ini segala macam gitu. Tapi begitu itu masuk ke publik, masuk ke medsos, dia tanpa sadar itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu dia terkena undang-undang ITE. Begitu ditangkap polisi, mewek, nyesal, tidak sengaja, gitu. Macam-macam alasannya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita. Perubahan-perubahan ini harus kita kawal mestinya. Nah, ini agama telat di sini. Agama belum masuk ke kode etik root YouTube.
Baru YouTube sendiri yang bikin pada itu. Mestinya agama masuk ke situ. Yang kayak gini nggak boleh, TikTok kayak gini ini nggak boleh gitu. Karena pengaruhnya kepada anak-anak, pada remaja. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau masih ada waktu mungkin kita bisa teruskan. Kayaknya pertanyaan tadi sudah terjawab semua ya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, kakak-kakak, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum Kak Salsa. Ya, waalaikumsalam, Kak Andita. Ya, Andita mau izin bertanya. Kan yang namanya perubahan itu kan bisa mengarah kepada nilai positif maupun negatif ya Kak. Nah terus tadi yang dikatakan sama Kak Winda bahwa perubahan sosial itu bisa menyebabkan adanya sekte-sekte gitu, atau kalau di Islam kita sebutnya firqah. Berarti yang Andita mau tanya, kalau menurut kakak pemakalah adanya apa ya, gerakan intraagama tersebut itu tuh masuknya ke dalam nilai positif atau negatif ya Kak? Terima kasih. Terima kasih, Kak Andita. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Kak? Mungkin langsung dijawab aja karena waktu kita sudah mepet ya. Silakan untuk Kak Winda atau Afi menjawab pertanyaan Kak Andita. Winda izin menjawab Kak Punten. Tadi pertanyaannya perubahan bisa jadiin sekte-sekte ya. Jadi gini Kak, Kristen itu ada dua, ada Katolik, ada Protestan. Dan Kristen Protestan itu muncul karena adanya protes. Kenapa Kristen Protestan itu protes? Karena menurut golongan yang Kristen Protestan, orang-orang yang awal-awal Kristen Protestan itu, Katolik itu udah menyimpang. Katolik itu udah menyimpang dari ajaran Kristen yang asli. Akhirnya mereka berubah melakukan perubahan sosial, yaitu dengan menciptakan sekte baru lagi namanya Protestan. Jadi perubahan sosial itu menciptakan sekte-sekte, iya. Soalnya kayak perubahan sosial itu dia menciptakan di dalam Islam aja ya. Perubahan sosial itu menciptakan sekte-sekte. Kayak misalkan awalnya itu kan kita kalau kita belajar kalam ya, awalnya pas kita belajar kalam kita kayak baru tahunya Ahlus Sunnah, Murji'ah, Maturidiyah gitu kan. Tapi semakin kesini kan semakin ada tuh perubahan-perubahan sosial, muncul reformasi yang dipimpin sama siapa? Contohnya yang dipimpin sama Muhammad Abduh, terus juga yang dipimpin sama ini Harun Nasution yang buku yang kita baca di ilmu kalam gitu. Jadi di dalam Indonesia aja kayak gitu, kayak dulu awal-awal kita tahunya kan NU, Muhammadiyah, tapi makin terjadi perubahan sosial yang akhirnya orang-orang dari golongan tertentu itu wah kayaknya udah agak nggak sejalan nih sama NU sama Muhammadiyah nih, bikin itu lagi yuk, bikin kelompok lain lagi yuk. Akhirnya adalah kelompok-kelompok lain kayak misalkan HTI dan lain-lain. Itu kan terjadi itu kan timbul karena adanya
apa namanya perubahan sosial itu sendiri Kak gitu. Sama yang kalau gerakan intraagama itu masuk ke mana, dia masuknya lebih ke positif, memang positif, soalnya itu lebih ke sumber daya perubahan sosial itu sendiri gitu Kak, yang di agama sebagai agen perubahan sosial gitu. Mohon koreksinya Bapak dan kakak-kakak, dan mungkin kakak-kakak pemateri ingin menambahkan. Kak Afi, apakah ingin menambahkan, Kak? Saya cukup. Maaf Kak Afi, masih di mute. Enggak, udah cukup. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi, Kak? Kalau tidak ada, selebihnya saya serahkan ke Bapak. Ya baik, ada tadi gerakan interagama ya. Interagama itu ada dalam internal agama itu sendiri. Jadi semua agama itu punya satu dinamika, berbagai sebab munculnya, bisa sekte, bisa kultus ya. Misalnya ada yang mengkultus individu, kemudian berubah, ada yang tidak suka, ada yang suka. Nah, yang nggak suka ini memisahkan diri. Itu dimulai dari kejadian misalnya arbitrase ketika Sayyidina Ali dan Muawiyah berperang. Perdamaian itu memisahkan berbagai kelompok akhirnya, pro dan kontra. Itu awal terjadinya firqah-firqah dalam Islam. Itu kan. Nah, kelompok yang tidak menyetujui perdamaian antara Ali dan Muawiyah itu mengeluarkan diri dari kelompok Ali. Mereka dikatakan Khawarij, orang-orang yang keluar. Nah, mereka lebih radikal karena menggunakan Umayyahkum, ayatnya siapa yang berhukum selain Allah itu tidak bisa diterima, kafir. Orang kafir itu harus dibunuh, ya. Makanya Ali dibunuh oleh kelompok itu. Nah, itu cikal bakal dari firqah-firqah dalam Islam. Kemudian ada kelompok Syiah. Kelompok Syiah yang sangat aktif dan taat pada Ali. Ya. Ada lagi kelompok yang netral, Murji'ah. Nah, itu muncul di situ. Nah, dari sekian kelompok itu nanti dibagi dua. Ada beraliran Qadariyah, ada beraliran Jabariyah. Qadariyah itu Allah tidak ikut campur dalam kehidupan mereka. Kalau Jabariyah, saya mencuri itu memang sudah qada dan qadar Allah. Saya berbuat apapun itu tidak bisa lepas dari campur tangannya Allah. Ada dua kan? Nah, kemudian Mu'tazilah muncul. Mu'tazilah mengambil Qadariyah. Kemudian ada Jabariyah, ada aliran Jabariyah namanya. Nah, itu betul-betul bahwa fatalisme. Artinya, ya saya hidup ini kan sebagai wahyu yang mendalikan kan dalangnya Allah. Gitu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diambil dari Asy'ariyah dan Maturidi itu mengambil tengah-tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Itu yang terjadi. Itu firqah-firqah. Nah, lalu dalam agama Kristen misalnya, banyak juga firqah yang muncul. Misalnya ada Advent hari ke-7, ada Advent apa gitu. Ada gerakan-gerakan yang di Inggris itu, yang kelompok-kelompok tertentu di Inggris menggunakan pecahan dari Katolik, kemudian muncul Protestan misalnya dipelopori oleh Luther King, ya.
Luther apa? Siapa namanya Luther? Bukan Luther King, Luther King itu Amerika Serikat. Ini Luther namanya, orang Jerman, itu memprotes perbuatan-perbuatan gereja Katolik mengampuni dosa. Jadi dosa itu bisa diampuni oleh pendeta. Nah, itu salah satu protes dari Protestan. Kemudian banyak lagi hal-hal lain. Gereja sudah ikut campur dalam politik, dalam menentukan pemilihan-pemilihan kepala pemerintahan, kemudian menentukan nasib orang gitu. Nah, itu diprotes oleh Protestan. Nggak seperti itu agama Katolik sebenarnya. Mereka memisahkan diri menjadi Protestan. Dari namanya juga Protestan, protes. Banyak sekali sektor-sektor kecil yang muncul di agama Katolik itu. Nggak terhitung banyaknya. Kenapa? Karena perkembangan pemikiran kemudian gitu. Setelah melihat bahwa wah ini nggak benar begini, muncul sekte baru lagi, membentuk aliran baru. Juga di Islam juga sama. Kalau kita lihat di sini kan ada Sunni, ada Wahabi, ada Syiah, ada apa lagi gitu ya. Nah, kemudian dalam ormasnya ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Wasliyah, ada Al-Irsyad, ada Persatuan Umat Islam. Banyak yang besar-besar itu. Ada Persatuan Tarbiyah Islam Indonesia. Nah, kemudian muncul sektor-sektor kecil, FPI misalnya. Kemudian muncul lagi misalnya HTI, walaupun ini misi-misinya berbeda ya. Kalau HTI itu misi-misinya di ideologi. Kalau Muhammadiyah dan itu ormas, tidak ada ideologi ingin merubah ideologi negara, enggak. Ya, kita semua di Indonesia itu harus berasaskan Pancasila. Itu syarat mutlak yang diberitahukan oleh konstitusi kita. Kalau kita ingin berorganisasi, harus berasas Pancasila, karena itu dasar negara kita. Nah, banyak sektor-sektor kecil atau lembaga-lembaga kecil agama itu tidak mau tunduk ke situ. Termasuk HTI ini. Dia ingin membuat ideologi tersendiri. Kita nggak bisa hidup di Indonesia. Makanya dibubarkan. FPI juga dibubarkan, karena tidak menghendaki ideologinya itu Pancasila. Bagaimana kita begini misalnya, saya menumpang di rumahnya Uti, tapi saya nggak mau tunduk pada peraturan rumah Uti. Saya mau peraturan saya sendiri, ya diusir lah. Begitu, analoginya seperti itu ya. Artinya, pergerakan-pergerakan agama itu juga akhirnya membuat masyarakat kita pecah belah. Lihat misalnya, umat Islam ketika Pilpres, terpecah jadi dua kan. Ada dua polarisasi. Ada cebong, ada kampret. Itu dari namanya ya sudah tidak benar. Dari pembuatan namanya sudah dua-duanya sudah ada satu cebong, satu kampret. Itu bukan budaya Islam seperti itu. Ya. Nah, itu gara-gara agama juga kita terpecah belah. Makanya agama itu dua sisi mata uang. Satu sisi dia mempererat hubungan kita, mempersatukan kita, tapi sisi lainnya mencerai-beraikan kita. Bagaimana kita merawat dua perbedaan itu menjadi baik? Itu. Ya. Dalam agama Hindu juga banyak sekte-sekte muncul. Di agama Buddha juga ada. Di Konghucu juga ada. Mereka itu tidak satu. Ada Konghucu reformis, ada Konghucu konservatif. Gitu. Ada Buddha konservatif, ada Buddha reformis. Gitu. Jadi nggak sama. Itu sesuatu hal yang wajar aja. Alami aja. Itu namanya perubahan, itu yang paling abadi di dunia ini, perubahan. Kalau manusia tidak mau berubah, berarti dia sudah mati. Itu aja. Nah, kemudian pertanyaan kita, bagaimana kelompok-kelompok yang tidak mau berubah? Kelompok-kelompok yang primordial misalnya. Dia ingin kenyamanan dia itu, privilege dan masyarakat itu tidak berubah. Karena kalau berubah, dia nanti kehilangan privilege-nya. Hak-hak sosialnya hilang.
kemudian primordialnya karena dia menjadi apa, dia dari suku apa gitu, dia keturunan siapa, itu kan tidak mau berubah. Itu namanya primordial. Ya. Kalau privilege itu hak-hak khusus yang diberikan oleh negara kepada orang itu. Kalau privilege terganggu, dia tidak mau berubah. Makanya di Amerika itu ada dua partai top. Ada partai reformasi, partai yang betul-betul menerima terbuka perubahan-perubahan, itu namanya Partai Demokrat. Isinya adalah orang-orang imigran. Dulunya imigran gitu. Kakek neneknya, kakek buyutnya itu pendatang dari luar ke Amerika. Mungkin dia sudah tingkat buyut cucunya gitu. Tapi tetap aja itu dicap imigran. Ada partai Republik yang warnanya konservatif. Kenapa? Orang-orang kaya lama di Amerika yang sudah turun-temurun, yang sudah punya perusahaan besar dengan kapitalismenya itu tidak mau berubah itu. Orang konservatif itu orang ditandai orang yang tidak mau berubah, orang stagnan, karena dia sudah menikmati zona nyaman dia. Kalau ada perubahan pasti dia terganggu. Gitu. Kalian ingat misalnya ketika Obama menggolkan program Obamacare-nya itu yang paling frontal menghalangi itu adalah Partai Republik. Kenapa? Karena Obamacare itu membuat seluruh masyarakat warga negara Amerika mempunyai hak yang sama terhadap kesehatan. Sementara rumah sakit besar yang sangat berbintang 5 itu dimiliki oleh para orang-orang Republik. Kalau ini program ini jalan, mereka terganggu, keuntungan mereka jadi kurang. Itu persoalan-persoalan di Amerika. Di Indonesia juga sama. Makanya sekarang banyak NU dikritik kan, karena dianggapnya NU itu adalah pemelihara atau perawat primordial. Misalnya ada Gus, ada keturunan berdarah biru, gitu. Itu yang menjadi persoalan di negara itu. Apaan itu? Makanya Faisal Asgaf itu dengan lantang menyuarakan itu. Tapi caranya tidak baik. Caranya nggak baik. Dia ngomong di publik, tapi tanpa data, tanpa fakta, itu namanya memfitnah. Itu juga nggak benar. Kalau mau kritik NU, kritik aja. Tapi sesuai ada data dan fakta. Dia tidak terjerat pada fitnah. Kalau kayak gini fitnah. Mana datanya? Dia mengatakan Gus Bahak itu bukan orang berilmu. Kan jadi konyol. Sementara Gus Bahak itu hafal hadis semua, hafal Al-Quran, hafal, bahkan Ihyamuddin di luar kepala dia. Kok bisa-bisanya Faisal Asgaf mengatakan Gus Bahak itu miskin ilmu? Kan konyol. Itu kan fitnah. Gitu. Nah, kalau orang seperti Faisal Asgaf ini dibiarkan terus, dia ngomong menarasikan itu di medsos, tidak diapa-apain, terkena hukum medsos, media. Media itu ada hukumnya. Kebohongan yang dinarasikan tiap hari, lama-lama jadi kebenaran. Itu hukum media. Makanya mereka tahu mereka bohong, tapi mereka suarakan terus tiap hari. Lama-lama masyarakat mengatakan itu benar. Sebaliknya, kebenaran yang tidak disuarakan, tidak dinarasikan, akan menjadi kebohongan. Oleh karena itu, makanya Gus Bahak turun gunung. Nggak bisa dibiarkan kelompok itu bersuara terus di medsos, akhirnya nanti yang tidak benar jadi benar. Maka Gus Bahak turun gunung untuk menangkis itu, untuk mengantisipasi itu. Bahwa yang benar itu kayak gini loh. Nah, karena Gus Bahak gencar sekali, maka kelompok sebelah itu jadi marah. Maka membuat pernyataan-pernyataan yang ngawur begitu. Itu yang terjadi ya. Jadi NU itu katanya organisasi sampah, Hadratus Syekh itu apa, nggak ada apa-apanya. Hasyim Asy'ari itu dikatanya nggak punya apa-apa, itu orang cuma ini aja memanipulasi aja. Mbak coba kata-katanya. Sementara itu sudah umum, sudah rahasia umum bahwa
Hadratus Syekh itu makanya dibilang Hadratus Syekh, dia hafal kutubus sittah. 7 buku hadis itu dia hafal semua. Bayangin, kita Bukhari Muslim 1, 2, 10 hadis saja belum tentu hafal. Dia 7 buku hadis itu. Sunan Abu Daud, Tirmizi, Bukhari Muslim, Abu Daud, kepala gitu. Itu hafal, makanya digelar Hadratus Syekh. Itu diakui di dunia. Muncul seorang Faisal Asgaf, nggak tahu siapanya orang, belajar dari mana, bisa mengatakan seperti itu. Itu kan agenda tersembunyi. Secara logika, dia nggak mungkin ngomong begitu. Kalau nggak ada agenda tersembunyi. Dia punya agenda khusus untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia, supaya umat Islam itu berantem sama-sama dia, kemudian kepentingan luar itu masuk dengan aman. Gitu. Karena satu-satunya negara besar di dunia ini yang mempunyai banyak suku, mempunyai banyak pulau, terpencah-pencah di pulau-pulau, banyak bahasa, banyak budaya yang tidak bisa dipecahkan seperti misalnya Syria, Libya, Yaman, apalagi juga Irak. Irak itu cuma berapa suku, Syria berapa suku, agama bahasanya satu. Kita bahasanya banyak, sukunya banyak, budayanya berjibun. Paling gampang kita dipecah belah. Tapi kenapa kita tidak bisa? Karena kita punya Pancasila. Pemersatu kita Pancasila. Bukan agama. Kalau agama, kurang kuat apa agama di Irak? Kurang kuat apa agama di Yaman? Di Syria. Tapi terbelah-belah, Afghanistan misalnya hancur lebur, Pakistan, artinya kita punya Pancasila. Itu harus diakui. Dengan Pancasila sebagai jiwa negara, kita aman. Kita bisa bersatu ketika ada serangan dari luar. Itu yang mempersatukan kita. Ya. Nah, itu juga terjadi perubahan-perubahan besar ketika orang mulai mempertanyakan Pancasila. Nah, ini masalahnya. Ini orang-orang baru yang baru datang ke Indonesia, yang tidak tahu sejarah. Kalau orang-orang seperti ini kita biarkan berkeliaran di Indonesia, lama-lama Indonesia hancur juga kayak Syria, kayak Irak, kayak Libya. Itu kira-kira ya. Sebagai closing statement dari saya itu, jadi hari ini kita fokus kepada peran agama dalam melakukan perubahan-perubahan sosial. Ada peran yang merubah total, menyempurnakan, ada peran mengawal perubahan itu supaya perubahan itu tidak jadi liar, dibuat menjadi norma hukum. Sekarang lagi digodok bagaimana hukumnya kawin pernikahan secara online. Misalnya satu ada di Amerika, satu di yang lakinya di Amerika, yang perempuannya di Indonesia. Menikah dengan via misalnya via Zoom atau via video call, WhatsApp misalnya gitu. Akad nikahnya melalui online. Bagaimana hukum? Kita tunggu nanti, kami lagi digodok. Atau misalnya implantasi rahim, karena ada perempuan yang rahimnya sudah tidak berfungsi, kemudian dia membeli rahim dari perempuan lain, terus diimplantasi dalam diri dia. Nah, itu gimana hukumnya? Ada lagi pinjaman online, ada lagi macam-macam. Ada bank sperma, bank segala macam. Kalau bank sperma itu nanti disahkan misalnya, mudah-mudahan sih enggak ya. Orang nggak perlu nikah lagi. Punya anak itu nggak perlu nikah. Ngapain nikah ribet? Mendingan saya ambil bank sperma, saya hamil, punya anak. Perempuan-perempuan yang sudah punya semuanya itu, ya malas nikah kan? Ribet. Dia punya duit, punya rumah besar, punya usaha yang bagus, punya profit yang bagus, punya gaya hidup yang luar biasa. Cari suami kan susah. Nah, kalau ada bank sana, dia mendaftarkan diri di situ, dia hamil, dia punya anak.
Kacau lagi dunia ini. Dan belum lagi misalnya nanti akan datanglah kemudian teknologi cloning. Winda itu bisa dibikin cloningnya. Ada Winda A, Winda B, Winda C, ada KW1, KW2 gitu. Jadi kalau KW2-nya datang atau KW1-nya datang ke tempat, orang nggak bisa bedakan itu Winda asli atau Winda KW-nya. Kalau itu terjadi, kayak apa di dunia coba? Bisa orang menikah dengan 3 orang sekaligus. Ya, dia nikah dengan Budi misalnya, lakinya. Tapi Budi itu cloningnya 2. Nanti pulang Budi asli, besoknya pulang Budi KW1, besoknya lagi pulang Budi KW2. Istrinya nggak tahu. Bayangkan terjadi apa. Nah, hal-hal seperti itu misalnya yang perlu ditawar oleh agama. Kalau nggak agama, apalagi coba? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi topik kita hari ini bagus. Terakhir, sudah dikirim itu UTS-nya. Tugas UTS sudah dikirim. Sini Hairu. Masih ada beberapa yang belum, Pak. Ya. Kalau sampai batasnya itu dia belum ngirim, kita nggak usah di ini. Dia punya resiko, dia tidak punya nilai UTS. Ya. Karena kita harus taat kepada reward and punishment. Kalau kita biarkan dia ngirim besok misalnya, ya kasihan yang itu yang tepat waktu. Gitu ya. Kalau sampai batas waktu nanti dia tidak kirim aja ke Bapak dengan folder WinRAR ya, dengan Drive. Drive itu bisa dibaca oleh banyak orang kalau paling Drive, jadi akses banyak orang. Tapi WinRAR nggak bisa karena tujuan untuk Bapak ke Bapak aja, ya. Baik, kalau sampai situ, terakhir saya ingatkan lagi, jangan sampai kejadian tadi ya. Kelompok 8 ini, meskipun itu belum sempat dipresentasikan. Ya. Itu jangan, itu perbuatan yang sangat tercela di akademik. Ya. Itu hindarkan betul. Jangan diulang lagi. Dan perhatian juga pada yang lain. Ya. Karena begitu saya lihat langsung, ini kan 3A punya. Karena sudah di-share. Itu kesalahan dari kelompok 8 3E ini tuh. Dia nge-share, dia tidak hati-hati. Itu jangan terjadi lagi. Itu kalau dalam fikih itu najis mulaqah, apa? Najis yang paling berat. Atau kalau dalam apa? Dosa itu dosa yang paling berat sekali dalam akademik. Memang di dunia tulis menulis tidak bisa kita hindari terjadi imitasi atau duplikasi. Tetapi harus cerdas gitu. Harus cerdas. Kalau kita bodoh ya itu tadi. Ya. Jadi jangan peringatan saya jangan diulang lagi. Ya. Dan ini ada risiko. Cuma risikonya nggak berat karena tidak sempat dipresentasikan. Kalau tadi sempat dipresentasikan, 0 nilainya. Baik, saya kira cukup. Lebih kurang dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu ya Cindy Hairu ya.